down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Agustin dari Prodi S1 Kebidanan kelas 1B dengan NIM 22601057. Saya akan menjelaskan tahap-tahapan siklus asam sitrat, siklus Krebs atau sering disebut sebagai siklus asam sitrat. Mengapa disebut siklus Krebs? Karena sebagai bentuk penghargaan kepada Hans Krebs karena ilmuwan dari Jerman yang merupakan penemu dari siklus Krebs ini. Siklus asam sitrat terjadi di matriks mitokondria. Nah, bagaimana proses-prosesnya? Pada tahap yang pertama, asetil-CoA yang memiliki 2 atom karbon yang merupakan hasil dari dikarbon oksidatif akan mengalami densasi bersamaan dengan senyawa solasetat memiliki 4 atom karbon, sehingga antara siklus asam asetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal sebagai sitrat atau asam sitrat. Karena asam vitamin ini merupakan senyawa yang terbentuk pada tahap pertama, siklus ini dikenal sebagai siklus asam sitrat. Pada pembentukan asam sitrat ini, CoA akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Enzim yang berperan pada tahap pertama ini adalah enzim sintase. Nah, selanjutnya pada tahap yang kedua, sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat yang masih memiliki 6 karbon. Reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomensasi atau perubahan dari satu senyawa menjadi satu senyawa yang lain yang masih memiliki satu rumus senyawa yang sama. Nah, tahap kedua ini terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O. Prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Namun pada saat ini yang terjadi proses bahan molekul air, prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Proses perubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalisis oleh enzim alkotalase. Selanjutnya pada tahap yang ketiga, isositrat yang memiliki 6 karbon akan berubah menjadi alfa-ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon, sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan yang berarti ada elektron yang dilepaskan pula. Elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NADH+ sehingga membentuk NADH. Pada tahap ini terjadi pengurangan karbon berjumlah 1 karbon. 1 karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan adalah isositrat dehidrogenase. Pada tahap yang keempat, alfa-ketoglutarat memiliki 5 atom karbon yang diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Berarti pada tahap ini juga terjadi pelepasan 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk molekul karbon dioksida. Selain itu, tahap ini terjadi reduksi NADH+ sehingga membentuk NADH. Karena tahap ini terjadi perubahan dari alfa-ketoglutarat menjadi suksinil, membentuk suksinil CoA. Enzim yang berperan pada tahap ini alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Tahap yang kelima, suksinil CoA yang memiliki 4 atom karbon akan dirubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini ada pengurangan atom. Seperti pada tahap ini terjadi beberapa reaksi, yaitu fosfat inorganik atau P1 akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A pada suksinil, sehingga pada tahap ini CoA akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berkaitan dengan GDP membentuk GPP. Namun pada beberapa sel fosfat yang membentuk GPP akan ditransfer langsung ke ADP sehingga membentuk ATP. Baik GPP dan ATP keduanya
memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah suksinil CoA sintase. Selanjutnya tahap yang keenam yaitu suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan dirubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon. Nah, pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH. 2 kali enzim yang berperan adalah suksinat dehidrogenase. Selanjutnya tahap yang ketujuh, terjadi perubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah formase. Pada tahap ini terjadi penambahan atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Selanjutnya malat akan diubah menjadi oksalosetat. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH berasal dari NADH+. Enzim yang berperan pada tahapan ini adalah malat dehidrogenase. Dengan demikian dalam satu siklus menghasilkan 3 NADH, 1 FADH, 1 ATP. Berarti dalam siklus Krebs ini menghasilkan 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP. Itu saja penyampaian materi tentang siklus dalam sitrat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.